ada Kandaya, Pak Nur Sangaji, kayaknya kita perlu juga satu semacam mendengarkan tausiahnya ini untuk sejumlah hal yang masih menjadi challenge-nya Pak Irfan. Pak Irfan masih ada waktu toh? Masih ada waktu, apalagi ini dengan guru saya ini, saya Iya, rindu. iya. Saya Kita selalu perlu mendengarkan ikuti karena tulisan begini, beliau. Pak Om Nur, eh, anggaran dipangkas akan masuk perusahaan tambang skala besar emas yang saya kira dimensinya ini tidak akan pasti akan sophisticated, pasti akan ribet ini karena urusan orang, lingkungan. Lalu transisi ke pemerintahan baru. Pak Saipul Mbuinga ini adalah bupati baru terpilih. Kita perlu mendengarkan tausiah Prof. Nur Sangaji tentang apa yang dihadapi Pak Irfan dari sisi pemerintahan tentang resource yang uh, uh, what can I say reduce dan juga challenge untuk sejumlah isu-isu berat ini tentang tambang, tentang sumber daya manusia. Itu di belakangnya itu terus ya aja saya dengar katanya masih challenge ya, mangrove-nya kemudian kehidupan di pesisir ini masih juga problematik. Om Nur silakan diberikan komentar terkait apa yang sudah dipaparkan tadi supaya ini menjadi konten juga pandangan Om Nur terkait bagaimana dimensi pembangunan daerah di suasana negara yang serba defisit ini. Ya, Sia-sia aja toh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Oke, oke. Iya, Ya, iya. from the bottom of my heart, I'm salute both of Sure. you. Ya, Iya, 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 Oke. iya. Saya kira presentasi yang sangat bagus ya, sangat luar biasa begitu ya. Ada satu hal yang ingin saya bilang lebih dulu. Ah, di era ketika kesulitan sedang melanda ini ada nasihat yang bagus. Jadi di zaman sulit itu biasanya akan melahirkan orang-orang cerdas, gitu ya. Orang-orang cerdas akan membuat suasana menjadi mudah dan suasana yang mudah itu akan melahirkan orang-orang malas dan orang-orang Iya, iya. malas itu akan melahirkan orang-orang bodoh. Dan Iya. orang-orang bodoh itu akan membuat negeri itu makin terpuruk. Iya, iya. Jadi, pertanyaan kita Hmm. adalah, kita tidak tahu bangsa kita atau hari ini negara kita ini sedang berada di etape yang mana. Oke, tinggalkan itu. Itu anu saja, kata-kata Luar yang biasa. diucapkan oleh orang. Ya. Eh, saya mencermati di bagian terakhir, tapi saya kira banyak poin yang saya dapat dari Pak Ivan ya, Adindaku. Eh, ada seseorang namanya Ramirez, itu dia menawarkan 4R. Jadi 4 R gitu ya ketika kita bergerak. R yang pertama itu disebutkan dengan right. Jadi hak gitu ya. Kemudian yang Hmm. kedua responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga itu relationship dan nanti yang keempat itu revenue. Nah, kita Hmm. sering kali gagal karena kita membalikannya. Jadi revenue diletakkan di pertama dan right responsibility dan relationship itu adanya di terakhir begitu. Di Iya, iya, uraiannya iya. Pak Irfan tadi, menurut saya, oh dia lahir lingkaran itu antara right, responsibility, relationship, revenue itu ada semua begitu di dalam. Nah, sekarang Hmm. tinggal Hmm. menatanya, Iya, dia menjadi iya. apik dan dia menjadi sistematis ya. Inisiatif saya kira keren, penting, tapi teladan juga sangat Hmm. dibutuhkan. Hmm. Karena itu Hmm. pemerintahan yang baru ini kan kita juga belum tahu kan. Karena yang saya takutkan di Indonesia hari ini itu istilah yang kita sebutkan dengan civil disobedience. Jadi Hmm. ketidakpercayaannya publik kepada apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan kalau itu dia sudah terjadi maka sesungguhnya negara itu sudah tidak ada begitu karena orang semua sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan. Nah, karena itu maka kita harus berusaha untuk membangunkan kembali spirit ini dan menurut saya pintu gerbang adalah kebudayaan. Jadi Iya, iya. kebudayaan itu kan habit and identity. Jadi tadi kan banyak juga cerita tentang itu. Tapi basisnya itu adalah di community need, kebutuhan masyarakat, dan kemudian sensitive of disaster. Sehingga kalau kita mau merancang berbagai macam program yang disebutkan tadi itu, basisnya itu adalah kepada kebutuhan masyarakat dan kepada kepekaan terhadap bencana yang Hmm. mengarah Hmm. kepada Hmm. natural disaster and social disaster, dua hal itu. Saya kasih contoh, saya tidak
mengetahui dengan dalam tentang apa yang ada di Pohuwato, tapi dari cerita tadi ada 70% di dominasi oleh hutan ya. Itu satu informasi yang sangat Iya, bagus sekali iya, begitu. iya. Ya, tapi kemudian dia berhadapan dengan rencana pembukaan 10 berapa ribu hektar atau berapa ribu hektar tadi tentang sawah. Eh, Tidak mengapa, tapi menurut saya harus dihitung benar-benar daya dukung daya tampungnya sehingga kita tahu bahwa ketika kita buka itu dia bermanfaat begitu baik kepada Hmm, alamnya, kepada manusianya untuk rencana besar dan kepada sustainability ekosistemnya begitu ya, supaya hmm, dia bisa bergerak pas. Yang hampir terakhir mungkin kita, Indonesia hari ini kan sedang bermasalah. Saya baru pulang dari Morowali, Morowali Utara ini. Saya melihat kan hmm, hmm, ketemu dengan bupati, ketemu dengan wakil bupati dan sebagainya. Kan mereka bilang begini, Prabowo bilang untuk apa eh, jalan bagus kalau rakyat lapar, gitu ya. hmm. Saya menemukan di Morowali, Morowali Utara khususnya, itu rakyat lapar dan jalan jelek. Oh, Jadi, dua-duanya. jadi jalannya sudah Hmm. bagus, begitu. Karena itu saya menulis yang kemarin itu, Iya, tanah iya. dikupas, manfaatnya untuk siapa itu kan. Nah, ternyata itu kemudian berhadapan dengan authority and responsibility. Kayak itu Pak Ivan tadi bicara bahwa ada masalah hutan, tapi tanggung jawabnya ada di provinsi dan ada di pusat, begitu. Hmm, Seperti hmm, itu. hmm. Nah, tapi kebalikannya, saya ini kan pernah membuat rencana besarnya penyuluhan kehutanan di kementerian. Jadi orang Iya. kementerian itu juga bilang begini, memang tugas kewenangannya penyuluhan kehutanan ini diserahkan kepada daerah. Tapi kemudian daerah merasa bahwa tugas ini tidak menghasilkan uang. Karena itu mereka acu tak acu, karena itu kami tarik ke pusat lagi. Nah, jadi Iya. kita ada dua ekstremitas di mana kita menganggap itu adalah otoriti kita, tapi kemudian tidak dijalankan, diberikan otoriti kepada orang lain, tetapi diacukan atau dijalankan dengan cara yang Iya, ugal-ugalan. iya. Nah, itu sekarang sedang Nah, terjadi di tanah ini ya. Nah, sehingga ya saya kira kita perlu sama-sama tetap tidak boleh pesimis, tetap bergerak begitu. Dan salah satu inisiatif yang menarik bagi saya tadi itu adalah beasiswa. Tapi saya sarankan ada beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tapi tidak mengeluarkan uang, yaitu integrated kan riset-riset daerah itu menjadi mhm. kerja tugasnya mahasiswa. Jadi Bapak tidak keluarkan uang kan itu untuk mahasiswa itu, karena itu adalah Ya. programnya memang sudah ada di dalam pemerintahan kan. Pemda, di Jadi Pemda, ya iya, iya, Pemda, Pemda. iya, Jadi iya. uangnya itu bernama program riset dari pemerintah, tapi mahasiswa yang mengerjakannya daripada misalnya Mhm, program-program dalam pengalaman saya mendampingi pemerintah ini kan riset itu kan kadang-kadang ala kadarnya saja. Tapi kalau dia itu mhm. menjadi tugasnya akademik, maka dia akan dikontrol oleh sejumlah guru besar, dua, tiga, dan sebagainya, dan hasilnya itu pasti mumpuni. Dan terakhir, kita bicara tentang kontinuitas, maka saya berharap Pak Irfan ini tidak di posisi ini terus ya. Dia Ya. harus lanjut untuk menjadi bupati, dan dia harus melahirkan kader baru Iya, seperti dia di kepala Amin. Bapeda. Ini yang tidak boleh kita malu-malu untuk, karena kita harus menciptakan kader, karena kan kita susah-susah ini. Idenya sangat besar, tapi kemudian dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Nah, salah satu problem di iya. bangsa ini adalah itu begitu. Jadi Pak Irfan harus kaderkan orang untuk menjadi sehebat beliau di Bapeda, kemudian Iya, beliau naik iya. kelas untuk menjadi bupati supaya nyambung ini. Tidak tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena saya baru saja baca surat Yusuf yang ketika Nabi Yusuf itu ditawari untuk menjadi petinggi di kerajaan oleh raja, dia langsung menawarkan, tolong berikan saya posisi sebagai bendahara negara. Jadi Pak Irwan bilang kepada orang Pahuto, berikan saya Mhm. posisi sebagai bupati dan saya akan merubah ini menjadi lebih baik dan sustainable ke depan. Ya, Amin. Barakallah. Anda boleh tebang hutan, Ini, tapi ah, the forest is a mothers of agriculture. Jadi itu saya ingatkan sesama orang pertanian ini, yang satu ada di tiga orang ini, yang satu ada di kelautan, dan ya, ekosistem itu adalah ya. satu kesatuan.
Yeah. The forest is a mothers of agriculture. When we destroy the forest, we destroy agriculture and also in the marine area ya. Jadi akan hancur secara Yeah, keseluruhan sure. itu. Jadi itu Yeah, menjadi yeah, yeah. pertimbangan yang bagus. Okay, thanks. It's Yeah. just a little bit thinking. This Yeah. is going to be difficult for me and also Pak Irfan because you mentioned about the next leader as a bupati or something like that. So, Why not? Why not?